Assalamualaikum. Aduh, gimana kabar? Baik, aman. Cuaca hujan terus nih. Iya. Baik-baik aja tapi lebahnya. Ini udah 2 minggu nih saya nggak kemari. Belum dibuka sih, jadi belum tahu. Bentar. Tapi kalau musim hujan gini, bukannya dia jarang keluar? Ya, emang musim hujan pacet sih, tapi kan dia bisa duluan. Kadang memang nektar sama polennya bisa kesapu sama air hujan. Nah makanya. Ya, tapi kalau ini sih alhamdulillah. Saya Sudirman Asun, biasa dipanggil Asun. Singkatannya Asun itu anak sungai. Ya, selama ini saya bergerak di aktivitas penggiat Sungai Ciliwung dan membangun jejaring komunitas mulai dari hulunya di daerah puncak sampai ke muara di utara Jakarta. Ini nanti kita sekalian ke jadwal kunjungan yang ke Ciliwung ya. Ke pangkalan-pangkalan. Ke pangkalan-pangkalan. Saya mulai melirik lebah madu itu ketika pandemi. Saya lockdown di pinggir sungai di Condet dan saya melihat ada habitat alami kelanceng ini di pinggir sungai, di tembok-tembok pondasi-pondasi rumah warga ataupun di pohon-pohon yang berongga. Dan saya pikir masa pandemi ini warga butuh asupan premium untuk menambah imun tubuh. Salah satu pangan yang memang bisa menaikkan imun tubuh ya salah satunya madu. Waktu itu di Bang Asun yang pertama kali kan. Dia bilang katanya lebah itu ngasilin madu yang bisa buat memperkuat antibodi ya. Nah, waktu itu sih yang menariknya karena begitu ngelihat nggak ribet, cuma bikin kotak, terus udah ditaruh, nggak ngasih makan, dia makan cari sendiri, tiba-tiba pulang, buka udah ada madu. Ya udah sederhana itu sih, terus ngelihat space masih ada, ya udah kita taruhin dan sekalian belajarin lebah. Soalnya awalnya benar-benar nggak tahu soal lebah, ternyata banyak jenisnya dan salah satu yang asli Ciliwung itu yang namanya kelanceng. Orang-orang sini nyebutnya kelanceng, cuman kalau bahasa resminya apa maksudnya? Trigona ya? Trigona. Nah, akhirnya yaudahlah pasang. Di komunitas pinggir sungai saya juga udah mulai taruh di Tanjung Barat, Condet sampai ke komunitas Ciliwung yang di Kampung Tongkol. Ya artinya tahapan sekarang ini masih skala sangat kecil ya. Artinya masih tahapan merintis ataupun belajar budidaya lebah ini. Kemudian sedikit banyak itu madu itu hanya untuk masih konsumsi sendiri. Oh iya. Wah ini rame nih. Rame galak lagi. Hasilnya untuk madunya itu paling banyak kita kumpulin waktu itu botol 100 ml ya gitu. Nah itu emang buat konsumsi sendiri sih, nggak buat dijual belikan. Yoi berhasil sih. Bisa teh habis gue gitu. Nah langsangannya itu tentu warga ketika membudidayakan lebah trigona ini harus menanam, memperbanyak vegetasi sumber pakan lebah ini, salah satunya ya pohon-pohon yang berbunga. Kemudian ini juga lebah ini menjadi bioindikator, apa ya, tanda bahwa kawasan di situ masih sehat atau sudah bermasalah.
Assalamualaikum. Lagi ngapain bang? Jangan mengganggu. Udah lama nggak tengok ini. Iya. Nanti kita coba ini ya, buka ya. Kita pindahin ke kotak. Waduh, ini kayak udah ini ngisi nih. Ini tandanya udah isi gimana kok? Ini kalau udah isi, ini kan sebenarnya udah berhasil nih. Nah. Ini kalau dilihat, ini dia udah keluar masuk dari sini nih. Oh, itu udah ada jejak apa itu? Polen ya namanya ya? Propolis. Propolis. Iya, tanda ininya, pelindung dia. Lindung dia. Nah, kalau lebih tahu lagi harus dibuka. Oh ya. Kita bongkar. Bongkar. Ini dicangkok udah berapa lama, Bang? Ini dicangkok udah 3 bulan nih, dari September. Oh, semut mah di luarnya. Iya. Oh, ini nggak berhasil nih. Udah berhasil, kosong. Kosong ini. Coba buka yang lain coba. Tapi kok dia masuk juga ya situ? Hah? Masuk. Masuk. Ini gagal nih. Belum berhasil nih, kosong. Yang itu ini. Tandanya apa dia kalau udah berhasil? Ada telurnya. Kalau dia ada telur, ada ratunya, baru bisa. Ini masih kosong, dia nggak mau. Iya, kalau teman-teman mau belajar cara mencangkok, kalau teman-teman punya taman sedikit yang punya bunga, perhatiin kalau pagi itu jam 7 perhatiin bunganya itu. Kalau misalnya di bunga kita yang kita tanam kebun kita tuh ada kelanceng yang hinggap ngambil nektarnya, itu berarti di sekitaran situ ada habitat lebah. Lebah kelanceng ini itu bisa dicari di sekitar plafon apa bambu-bambu ruas bambu ataupun di pondasi seperti ini. Kita lihat ini lubang aslinya. Kayak begini, biasanya ada kelihatan dari ada satpamnya, di biasanya depan itu ada satpam, ada yang jaga. Itu ada pengamanan tuh yang putih-putih palanya itu biasanya dia nongol. Nah, cara pencangkokan bisa dari sampah botol bekas air kemasan. Kemudian dipasang selang, cuman harusnya selangnya agak besar. Nah, selang ini harus dalam kondisi gelap dan suhunya tidak panas, jadi makanya biasanya ditutup dengan karton atau kertas. Udah ditutup, kemudian dikasih plastik, nanti jadinya seperti begini. Propolis ini ditempel di lubang botol kita. Jadi, iya, jadi propolis ini juga fungsinya buat dia pembau sarang dia. Disumbat, ditutup aja, jadi nanti dia akan melewati selang ini. Jadi dia bikin rumah baru di dalam. Ya, harapannya nanti dia bersarang di sini. Program normalisasi atau yang kami sebut betonisasi sungai ini di wilayah hulunya Jakarta, di kawasan selatan Jakarta, yang kami lihat malah kebalikannya dari klaim pemerintah bahwa normalisasi ini tujuannya untuk memperbesar kemampuan tampung sungai. Yang kami lihat malah beton sungai ini, tembok yang dibangun di sempadan ini malah mengambil ruang sungai menjadi sempit. Kemudian luas daya tampung sungai berkurang sehingga air semakin cepat akan menjadi ancaman buat kampung-kampung di bawah.
tembok sungai ini juga membuat masalah. Kemarin yang banjir tahun baru itu, ketika saya ke lapangan di Bukit Duri itu, saya menanyakan ke warga, rupanya ketika Sungai Ciliwung belum meluap aja, Bukit Duri itu sudah banjir karena air hujan lokal itu, banjir yang malam tahun baru itu, air hujan lokal itu tidak bisa turun ke sungai, sehingga Sungai Ciliwung belum meluap, Bukit Duri sekarang udah banjir karena air itu tidak bisa turun. Kalau jargonnya dari pemerintah kan Jakarta Smart City, bagaimana Jakarta sebagai kota yang cerdas. Ternyata ketika betonisasi sungai ini dilakukan dan kita membiarkan perusakan Sungai Ciliwung, ya masa depan Jakarta skakmat. Jadi saya mempraktikkan skakmat City. Bisa dibayangkan bagaimana persoalan banjir ini tentang inkonsistensi tata ruang, tapi ini dibiaskan bahwa sungai-sungai ini diperlakukan solusi palsu yang justru merusak ekosistem sungai. Ah, itu udah keluar masuk tuh. Mudah-mudahan ada. Kosong. Kosong, belum berhasil. Enggak, ini putih-putih ini apa sih? Ini getahnya. Oh. Mungkin analisa saya ini selangnya kurang besar. Jadi harusnya ini kan supaya berhasil tuh ratu yang di dalamnya harus turun ke botol ini untuk bertelur. Kan ukuran ratu kan lebih besar dari pekerja. Mungkin ya evaluasinya bisa pakai selang udara ini. Harus cari selang yang diameternya lebih besar. Ini akan dirubah lagi nanti bentuk ininya, desainnya. Ini sebagai pembelajaran. Sebagai komunitas warga pinggir sungai, ya menjalankan aja tetap apa yang kami yakini tentang bagaimana perbaikan Sungai Ciliwung dengan menghidupkan kembali pangkalan-pangkalan di kampung-kampung sepanjang pinggir sungai wilayah Jakarta sebagai akses warga untuk melihat sungai. Jadi ruang warga untuk berkegiatan dan aktivitas sosial budaya, dan termasuk ya, kami mengisi soal edukasi konservasi sungai. Kalau sarang-sarangnya kayak gini sih sering banyak nemu. Dari dulu tahu, tapi budidayanya baru belajar sama Ko Hasan ini nih, baru coba juga. Tapi pernah lihat juga di sana di Baba Idin, dia berhasil. Iya. Makanya termotivasi juga nih sama Ko Hasan ini. Kenapa? Iya. Kenapa motivasi? Ya karena itu tadi, ya kalau berhasil kan kita bisa budidayakan lagi gitu kan, ternak lagi. Bisa manfaatin ya. Iya. Ya teman-teman kan juga lagi ngumpulin ini nih bibit-bibit pohon buat ditanam pinggir sungai, dan lebah ini kan sebagai bagian kita, dukungan kita dengan konsep naturalisasi sungai. Bagaimana alasan kami bahwa lebah menjadi alasan kami kita lebih butuh pohon daripada beton. Jadi ada sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, artinya urban farming ataupun kita penghijauan bantaran sungai, pinggir sungai. Nanti itu ya harapan kami itu ya secara alami itu sumber pakannya lebah-lebah ini, bunga-bunganya. Ada pohon kopo, pohon kapuk randu itu
bunganya itu cukup diminati sama lebah ini, lebah-lebah madu. Berarti dengan kata lain, Kalau tahu sih tahu, ini kan bagian dari kearifan lokal. Jadi kalau dulu tuh orang-orang Condet, orang Betawi itu kan rumahnya pakai bambu tuh. Itu udah pasti memang rezekinya dari alam ya. Jadi pada saat bambunya mulai keropos, begitu dibongkar isinya madu kelanceng. Akhirnya madunya jual bisa buat beli bambu lagi. Itu sebenarnya memang udah lama. Betawi itu sebenarnya tahu kelanceng gitu, tahun-tahun laler mereka bilang, tapi dulu dimanfaatkannya tidak seperti ini. Setelah mendapatkan informasi dari Koasun, saya coba searching, ternyata di negara kita masih belum optimal untuk pemanfaatan kelanceng itu sendiri, dan ada potensi di bantaran Sungai Ciliwung khususnya. Akhirnya saya merasa wah ini kayaknya perlu nih, saya coba belajar, tukar informasi sama Koasun dan coba praktekkan, dan alhamdulillah sedikit banyak ini kita bisa lihat hasilnya, walaupun belum seberapa tapi ini sudah cukup lah untuk anak bayi atau untuk kita sendiri konsumsi gitu. Karena memang ya kita juga masih coba upayakan bagaimana kelanceng ini bisa masyarakat Indonesia mau gitu, karena ini mudah untuk untuk membudidayakannya gitu. Di satu sisi ya manfaat dari lebah untuk optimalisasi pembuahan, penyerbukan tanaman itu sangat baik gitu. Mas ini jadi ini katanya sih tawon madu kelanceng ya. Katanya kalau madu kelancengnya itu lebih bagus dari tawon lebah itu gitu. Dan di sisi lain baiknya ini nggak nyengat gitu. Ini nggak nyengat, kemudian kita juga nggak ngasih umpan apa-apa. Terus ini ada sedikit istilahnya, katanya sih air mata pengantin ya, itu memang untuk kesukaannya dari madu dari tawon kelanceng itu gitu. Alhamdulillah ya Mas, saya tuh udah gini kadang-kadang capek itu enggak, sama sekali enggak ya, enggak. Saya selalu, jadi saya habis kadang-kadang suka sholat malam itu saya langsung minum madu kelanceng itu terus air panas gitu. Itu alhamdulillah enak banget kok. Enak, bener enak. Ya kalau tawon kelanceng itu katanya
makanan pokoknya kan dari tanaman bunga air mata pengantin ya. Air mata AP, apa istilahnya? Air mata pengantin AMP ya. Nah, kebetulan saya nanam nih. Ini saya nanam ini belum lama kok ini. Ini 3 bulan saya beli di tukang taman itu, harganya juga murah. Cuman ini 30 sudah sama nanam. Terus kebetulan kok sudah langsung berkembang dan numbuh, kembangnya ada gitu. Lah memang kalau pagi-pagi itu saya liatin tuh, nah seperti ini dia langsungnya nyari ke kembang-kembang gitu. Ya, apalagi kalau saya setuju yang ini ya. Ini tanpa tanpa ngerawat, kemudian hasilnya yang bermanfaat sekali hasilnya. Saya sudah terbukti ya. Baru 2 bulan saya udah ngambil 2 kali ya. Bahkan nanti juga saya ambil dan manfaatnya juga jelas ada. Dan itu asli kan? Asli. Ya bukannya kok kita menuduh yang penjual itu nggak asli ya. Tapi kan kalau namanya panen kalau dari hasil sendiri kan puas gitu loh ya. Iya. Kalau ini biasanya kalau pertama makan. Masih mungkin 2 bulan lagi. Ini haruga, banyak lebah juga. Kalau harapan ke depan potensi-potensi seperti ini salah satu sumber insentif malah kalau memang kita seriusin bisa menghasilkan pendapatan ke kita. Tapi memang di satu sisi dalam masa perkenalan, masa adaptasi, bagaimana cara pengembangbiakan. Jadi sebelum kita melakukan hingga mendapatkan hasil, kita kan harus punya pengetahuan dulu. Dan itu coba yang kita lalui saat ini. Mudah-mudahan sih ke depannya ini bisa menjadi salah satu sumber insentif, sumber bantu untuk imunitas, apalagi sampai saat ini COVID masih belum ada kejelasan seperti apa. Kan sedikit banyak dengan mengkonsumsi madu keranjang ini dapat menambah imunitas tubuh. Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia itu potensi madunya banyak, cuman di pasaran itu banyak kecurangan, banyak madu-madu palsu. Yang itu juga menjadi keresahan sendiri. Kenapa kita nggak mencoba bahwa madu ini bisa dibudidayakan bahkan di tengah perkotaan seperti Jakarta. Buktinya kita lihat tadi di komplek perumahan, di pinggir sungai, bahkan itu merupakan habitat alami.